Shalom, puji Tuhan kita masih bisa bertemu kembali dalam acara pesan singkat ini. Pada masa pandemi seperti ini, banyak orang yang menghadapi masalah, mulai dari masalah ekonomi, masalah kesehatan, terutama mereka yang terpapar, kemudian juga masalah dalam keluarga karena hubungannya mungkin dengan keuangan keluarga, sehingga membuat banyak orang merasa patah semangat. Ada juga orang-orang yang mungkin berusaha untuk melakukan mencari uang dengan cara yang baru, misalnya dengan berjualan atau memproduksi sesuatu disesuaikan dengan musim pandemi ini, tetapi belum berhasil, sehingga pandemi yang berkepanjangan ini sangat bisa membuat orang putus asa. Untuk itu saudara, saya ingin menghimbau ada satu ayat yang sebagai anak-anak Tuhan, memang kita hidupnya harus berpegang pada firman Tuhan. Dan ayat ini akan membawa satu semangat baru seharusnya bagi kita semua. Saya bacakan dari Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Pada ayat ini dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kalau saudara pernah sakit atau sedang sakit, saudara tidak boleh patah semangat. Semangat terus, percaya bahwa Tuhan akan menolong. Karena semangat itu akan menimbulkan daya tahan tubuh. Kemudian saudara dapat menanggung penderitaan akibat sakit itu. Demikian juga dalam segala hal. Nah saudara, suatu hari seorang anak yang sudah harus berjuang, ada seorang anak yang sudah harus berjuang sejak masa kecilnya. Pada umur 6 tahun ayahnya meninggal. Pada saat itu ibunya sudah tidak bisa lagi bekerja. Kemudian anak kecil ini masih punya tanggung jawab, adiknya yang berumur 3 tahun. Nah, untuk itu dia sudah harus memasak buat adiknya. Lalu dia harus bekerja mencari pekerjaan. Pada umur 10 tahun, ia mendapat pekerjaan pertamanya di dekat pertanian dengan gajinya $2 dalam sebulan. Kenapa dalam dolar? Karena anak kecil ini bukan di Indonesia ya. Kemudian ketika berumur 12 tahun ibunya kembali menikah. Tetapi tidak lama setelah itu ibunya meninggal dunia. Dan anak ini berganti-ganti pekerjaan selama bertahun-tahun. Pertama sebagai tukang parkir pada usia 15 tahun. Lalu pada usia 16 tahun menjadi tentara, dikirim selama 6 bulan ke Kuba. Setelah itu ia menjadi petugas pemadam kebakaran. Ia belajar ilmu hukum melalui korespondensi. Kemudian dia praktek dalam pengadilan. Lalu dia bekerja di asuransi. Lalu dia bekerja di operator kapal feri. Lalu dia juga menjadi operator bengkel. Saudara tahu siapa dia? Dia adalah Harlan Sanders. Pada usia 40 tahun, Kolonel Sanders mulai masak untuk turis di bengkelnya yang terletak di Corbin. Namun bukan datang untuk memasak saja. Dia bukan untuk bekerja sebagai operator di bengkelnya saja, tapi dia juga masak di situ. Lalu dia menjual masakannya kecil-kecilan. Banyak orang datang ke sana bukan untuk datang ke bengkel itu, tetapi untuk membeli makanannya. Lalu terus dia menyempurnakan masakannya. Dia menyempurnakan rahasia 11 campuran bumbu dan rempah-rempah untuk resep khusus yang masih digunakan sampai sekarang. Saudara tahu itu adalah masakannya. Kita kenal sekarang adalah Kentucky Fried Chicken. Nah, Kolonel Sanders itu mengatakan selalu ada semangat dalam menjalankan kehidupannya. Kolonel Sanders sejak umur 6 tahun, selagi dia menjadi namanya Harlan Sanders kecil ya saudara ya, dia sudah semangat dalam mengerjakan setiap tugas yang dipercayakan kepada dia. Dalam hal ini sampai dia tua, hal itu terus dia jalankan. Dan ketika ditanya apa sih tips kesuksesannya, dia bilang selalu bersemangat. Saya tidak menyoroti kehidupan rohaninya, tetapi yang saya soroti adalah semangatnya itu saudara. Dan semangat itu ditulis di kitab Amsal tadi. Nah, bagaimana dengan kita?
Kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang percaya bahwa kita punya Bapa di sorga yang selalu mengamati anak-anaknya, membuat kita tahu bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Setiap hari kita bisa minta tolong pada Bapa di surga, minta dituntun karena Dia selalu memperhatikan kita. Kita bisa terus berdoa, asal kita semangat dalam meminta petunjuknya dalam doa kita tentunya. Lalu semangat dalam meminta pertolongannya. Dan semangat kita itu bukan semangat dibuat-buat tanpa dasar, saudara. Tapi semangat yang kita dapat adalah karena kita beriman Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup menuntun kita melalui berbagai hal. Nah, ada satu tips yang ingin saya bagikan. Mengapa saya selama ini juga semangat dalam menjalankan kehidupan saya, dalam melaksanakan atau mengerjakan setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada saya. Ayat ini akan saya bagikan dari Mazmur 55 ayat 23b. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi saudara, kalau kita bersemangat, maka kita tentu akan terus melihat pekerjaan kita ke depan. Dan segala penderitaan dapat kita atasi. Bukan karena kita sendirian, tapi karena ada Tuhan yang memampukan kita. Kemudian kita percaya bahwa di depan apa yang kita alami atau mungkin sudah merasakan keburukannya, tetapi apa yang kita alami sekarang ini tidak akan selama-lamanya. Keburukan yang kita rasakan tidak akan selama-lamanya. Ingat, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dianggap orang benar. Karena itu terus bersemangat untuk menjalankan kehidupan kita. Puji Tuhan. Amin. Yesuslah pengharapan jiwa yang mati atas Golgota. Dialah gembala dan penghibur teguh, Yesus harapan jiwaku. Diberi bagi tebusannya, Dia angkat bila ku jatuh dalam bahaya dan dalam peperangan. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku, ya jiwaku. Yesus melepas hidupku di hidupku, beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Surga Tuhan tunggu saya, di sana bersama Tuhan. Ku pegang tangan yang lubang di paku, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku, ya jiwaku. Yesus melepas hidupku di hidupku, beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku, beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku.
jiwaku.